Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan yang Allah beri mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, para muhsinin dermawan, orang baik dimanapun anda berada, kita mungkin pernah mendengar pertanyaan yang meliputi atau seputar bagaimana cara kita untuk menghilangkan beberapa hal-hal gaib yang terjadi di rumah kita. Ya, ada sebagian kalangan dari kita yang barangkali fobian dengan kondisi rumahnya yang selalu senantiasa dibilang angker. Ya, sekali lagi selalu senantiasa dibilang angker. Sedikit-sedikit menceritakan tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumah tersebut. Maka banyak pertanyaan dari kalangan kita untuk bagaimana caranya kita menghilangkan mistik-mistik yang demikian. Maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan sedikit membahas dan mengupas terkait dengan permasalahan yang baru saja kita dengarkan secara seksama. Perlu kita ketahui hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makhluk yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak memberikan pengajaran kepada diri kita terkait dengan masalah-masalah tersebut, sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita. Ya, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim. Perhatikan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini insya Allah akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang baru saja kita bahas terkait dengan keanehan-keanehan yang terjadi pada rumah kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan sekali-kali kamu menjadikan rumah kalian laksana kuburan. Ya, perintah untuk tidak boleh menjadikan rumah kita seperti kuburan. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, sesungguhnya setan itu dia akan lari terbirit-birit, akan meninggalkan rumah yang kita tempati, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, ya, yang selalu senantiasa kita hiasi rumah tersebut dengan membaca surat Al-Baqarah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka konsep sederhana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuka pola pikir kita, membuka pemahaman kita bahwa sesungguhnya untuk mengusir hal-hal aneh, hal-hal yang kita anggap berasal dari alam gaib di rumah kita itu sangat gampang dan sangat mudah. Bagaimana caranya? Yaitu diperintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa membaca surat Al-Baqarah di rumah kita.
Karena konsep yang demikian itu akan mengusir hal-hal yang kita anggap menjadi pengganggu dalam kehidupan kita di rumah yang kita tempati. Olehnya itu, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka yang belum bisa dan paham terhadap bacaan Al-Qur'an, marilah dari sekarang kita belajar membaca Al-Qur'an. Ketahuilah, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an tentu Allah akan berikan pahala dengan 10 pahala. Dan insya Allah dengan konsep yang demikian itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebab Nabi SAW menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafiyan li ashabihi. Baca oleh kalian akan Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak di akhirat akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Maka mari jangan kita katakan kita tidak punya waktu untuk mempelajari Al-Qur'an, tapi siapkan waktu kita dengan konsisten, dengan istiqomah. Dalam seminggu berapa kali kita harus bisa menghadirkan diri kita untuk belajar membaca Al-Qur'an. Kalau sudah demikian konsep hidup kita, insya Allah pasti kita akan mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu membaca surat Al-Baqarah di rumah kita, agar tidak ada gangguan sesuatu apapun yang kita anggap risih, kemudian mengganggu kehidupan kita dalam proses kehidupan kita di rumah kita sendiri. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat kita ambil, mari jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan, tetapi perbanyaklah membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.